wabarakatuh. Saya ulangi deh, karena masih ada yang tidak mulutnya tidak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau marah-marah, kalau menjawab. Ini sementara kita puasa ini, kalau marah-marah menjawab, itu Rasulullah sudah katakan, la takdab barat dalam mirarang la takdab. Jangan marah. Sekali lagi jangan marah. Karena marah itu adalah datangnya dari itu setan. Ini salamnya berupa doa. Jangan dipandang enteng masalah-salah. Boleh direkam, silakan, supaya adik-adik perdengarkan juga nanti sama orang tuanya. Ya, adik-adik sekalian, peserta pesantren kilat yang saya cintai, yang saya muliakan, dan kepada panitia saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada saya membawakan materi pelaksanaan jenazah, yaitu fardu kifayah. Adik-adik sekalian, sebelum saya berikan materi, perlu barangkali adik-adik catat, ya, yang bicara tadi itu, yang bicara, Anda kenal kan? Hah? Kenal? Siapa? Apa aku itu? Ini itu tidak kenal. Ini anak mantu saya deh. Ya, anak mantu saya, istrinya saya punya anak. Supaya tahu. Itu ada sekalian, ya. Jangan sampai nanti salah-salah ini. Iya. Jadi adik-adik sekalian, nama saya sudah disebut tadi, ya, Al-Biruni. Tahu ada MLM-nya lagi, dokteran, lulusnya SAG-nya apa semua. Cukup Al-Biruni. Ya. Dan saya lahir tanggal 20 Februari kemarin, sudah umur saya sudah 76 tahun. Masih muda toh? Oh, sudah tua, tapi orangnya masih ganteng. Ya, ganteng-ganteng serigala. So tua, so boleh ditopin ya, nggak salah. Itu ada dia tuh, ada ganteng-ganteng serigala, tapi tidak sama dengan ini. Adik-adik semua dengar, ya, dengar semua. Jangan disia-siakan ini materi ini, jangan disia-siakan. Sebab di SMA 1 itu alhamdulillah setiap tahunnya mereka undang saya memberikan materi ini. Bukan cuma saya yang tahu, tapi banyak ustadz-ustadz yang tahu. Ya. Alamat saya Jalan Kiai Ahmad Dahlan nomor 3. Nomor HP 081 341 375 190. Kalau ada yang tidak jelas, tanyakan nanti. Kalau tidak jelas, itulah barangkali yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik, ya. Kalau anak saya 5, termasuk suaminya belum ada. Ya. Kalau cucu saya sudah 11. Aman. 11 orang sepunya cucu. Ya, cucu pertama itu anaknya di rumah dah. Sudah kuliah sekarang. Ya, sudah semester berapa? Ya, dia sekarang sudah mau menyusun, sudah mau selesai. Ya, itu anaknya Ibu Mahada, itu saya punya cucu yang pertama itu. Ya. Ada sekarang saya tidak terlalu banyak memberikan keterangan tentang saya punya riwayat, karena apa? Sebentar di Kilo 4 saya lagi diundang di Kilo 4 sana. Ya maaf deh. Saya diundang di sana, berikan ceramah tadi malam, kemarin malam, ini lagi mau diundang lagi untuk baca khutbah. Mudah-mudahan tidak hujan.
Ada sekalian, tidak perlu saya untuk yang perlu disiapkan, ya ingat itu, ada laki-laki maupun perempuan. Yang perlu dipersiapkan adalah pertama kain kafan. Ya, dicatat ya. Pertama yang disiapkan itu adalah kain kafan. Boleh catat di HP. Silakan. Ya, jadi ini kain kafan disiapkan kalau sesuai dengan orangnya yang meninggal. Kalau tinggi, ya, disiapkan juga yang itu 5 meter itu, ada yang 3 meter. Baru kedua kapas, kapas yang disiapkan. Yang ketiga gunting. Ya. Ya. Kalau kapasnya baru sementara ini. Baru gunting, sudah ada gunting disiapkan. Berikut sabun. Ya, sabun disiapkan. Ya. Baru berikut ini palo-palo ditimba itu. Ya. Tidak ada. Ya. Ada saya kira sudah tahu itu. Ya, sudah tahu semua itu. Palo-palo. Hanya di sini ada sekalian perlu tahu bagaimana tata cara menggunting kain. Setelah digunting, ya, ini nanti pengadaan nanti di sini ada di situ di fotokopi itu tadi. Nanti ada HP-nya, ya, langsung saja di teman di fotokopi. Saya kedatangan kemari, saya tidak mau sia-siakan nih, saya tidak sia-sia supaya mempermantap. Terus terang saja open terbuka kita, ya terbuka. Di SMA 1 itu ada sekalian sudah ada yang membantu pegawai syari. Pegawai syari membantu mereka ada di desa-desa. Kalau orangnya orang desa, sesuai dengan laporan, tidak perlu lagi adik-adik mencari imam. Juga adik-adik perempuan, laki-laki pun sama. Makanya itu diperhatikan betul. Adalah sekalian, ini saya sudah praktekkan ini tentang cara menggunakan pakaian sama karena tunggu meja juga. Ada sekalian, ini barangkali kita perlu lihat sini. Kalau tidak ada tuh di fotokopi, baru dipoto juga boleh. Kesana. Dibagikan, barangkali ada yang teman-temannya. Iya. Ih, kenapa nak? Cuma 10 kan? Ini maksudku beda kan? Lagi? Nah itu saja. Nah itu. Teks yang kalian pegang, tolong di HP saja difoto, nanti kirim lagi ke temannya yang lain, ya. Coba difoto di HP supaya nanti pada saat dibacakan sebentar, semua melihat mulai dari menggunting sampai pemasangan itu ada bacaan. Bagaimana caranya untuk mengapani? Hari itu sudah ditulis semua ya, disiapkan kain kapan,
kapas, sabun, paru-paru, air. Ya. Penting. Ya. Ayo, ayo. Dipanggil Birda lah. Dipanggil Birda. Dua itu. Nah, berarti kamu baik. Bila perlu yang di belakang berdiri supaya yang capeknya, jangan ribut. Supaya dilihat langsung. Ini ada sudah disiapkan panitia kain. Bagaimana tata cara untuk mengapani mayat dan bagaimana cara untuk menggunting kain, ini yang lebih bagus langsung dipraktekkan, bukan cuma teori-teori saja. Ya. Oke, saya akan praktekkan ini bagaimana tata cara menggunting kain kafan. Azam. Siapa mau dibungkus kain kafan? Kau udah kecil. Hah? Itu apa aja kecil? Langsung dikubur. Atau kau ini lebih kecil ya? Jadi perhatikan anak-anak, ya. Kain kafannya diukur sesuai dengan besar panjangnya mayit. Kalau dia perempuan, sedangkan untuk perempuan Mayit. jadi diukur Kalau panjang kain berapa meter. Kau perhatikan ya, tentang cara menggunting kain kafan. Jangan kain kafan itu begini. Kain kafan hanya saja digunting. Ayo. Baru ditarik. Tidak boleh digunting begini nih. Nanti tidak akan lurus. Kalau boleh tapi tidak akan lurus guntingannya. Ini baru satu. Belum lagi sarungnya, ya, belum lagi bajunya, belum lagi celana dalamnya. Itu semua itu disiapkan. Ada sekalian perlu diperhatikan di sini. Oh, begitu. Di antara banyaknya boneka, kenapa boneka itu? Boneka apa ki? Boneka jelek kan? Kenapa harus boneka itu? Enggak, Elsa. Enggak. Masa katanya? Kalian ya, kita siapkan itu untuk bajunya. Bagaimana cara menggunting baju? Perhatikan. Dulu. Untuk menggunting baju, buka dua dulu, baru kita tadi, baru digunting. Cara menggunting nggak boleh di saja.
Ini siapkan. Kayunya sudah. Ini kalau kainnya dek, kalau perempuan berapa lembar? 7. 5. 5 kan 600. Kalau laki-laki? Laki berapa? 3. Tolong dulu satu laki-laki. Nanti ke depan dulu. Laki-laki. Bantu saya. Yang lain perhatikan ya. Ini tata cara perawatan jenazah, mengkafani. Bagaimana kerusakan kain kafan perhatikan belakang. Kain kafan pertama, lihat, satu. Kain kafan kedua itu dilebihkan sedikit dari kain pertama. Lebih. Kain ketiga sama dengan kain pertama. Kain pertama sudah dilihat, kain kedua dilewatkan sedikit, kain ketiga disamakan dengan kain. Sebelum dikepankan, ini adalah sekalian perlu ditahu. Ada pengikat untuk pemain kain kafannya. Kamu aja nanti. Kemana lagi? Nah, sudah pintar.
Yang pertama tadi sudah disiapkan ini. Ini dilebihkan. Kain ketiga disamakan dengan kain pertama. Sudah. Begitu sudah selesai kain kapan, baru kain kapasnya lagi diletakkan di kain kapan. Perhatikan yang baik-baik ya. Ini rugi ada kalau tidak. Oke, daripada tekan ini. Coba diperhatikan. Kapas itu ditaruh di sini. Baru kapas kedua di belakang. Kapas ketiga ini. Di leher. 4 di kepala. Dan mau dilipat. Kalau ada nanti parfum, ya, kalau ada parfum, tapi jangan parfum yang tidak bisa dipakai salad itu. Parfum apa namanya? Ya. Ini parfum ditaruh begini deh. Ya. Kenapa sampai ditaruh parfum? Supaya bau-bau yang ada di badan mayit tidak akan tercium. Baru kalau ada ya, lebih bagus lagi pakai kapur barus, ditunggu memang itu karena sebelum disiapkan lupa tadi kasih tahu, ditunggu kapur barus roh halus baru dihamburkan di sini. Begitu sudah dihamburkan, ini dilipat dulu. Itu seharusnya lipat 3 ini, ya, tidak apa-apa. Berikut sekalian, sekarang kita memandikan sekarang mayat. Apa yang dimandikan ini mayat? Ini yang dibaca adalah sekalian. Niatnya ada sedikit bagi-bagikan. Ya. Memandikan mayat. Bacaannya nawaitu ghusla li hadzal maiti kalau perempuan. Kalau li hadzal mayit tadi itu laki-laki. Ada bedanya ini, perhatikan baik-baik. Maiti dengan mayitati. Maiti adalah laki, baru mayitati laki-laki, ini perempuan. Lihada ini kata hadza itu perempuan. Lihadihi laki-laki.
baik-baik ini. Bagaimana tata cara memandikan mayat dan sekaligus dengan menyiram mayat. Ini yang dibaca menyiram mayat. Kalau sudah disiram. Bismillahirrahmanirrahim. Tahuran. Tahara. Ini yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tahara. Nanti sebentar dipraktekkan. Cobain dulu ini. Baru salatnya. Setelah dikafani, ini dibaca. Usalli hadzal maiti. Hadhil maitatu. Kalau hadzal maitati apa itu? Ya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Hadhil maitatu. Lain itu. Kalau hari kata hari ini adalah perempuan atau laki-laki? Ya, laki-laki. Kalau ada perempuan, ya. Bedanya di situ. Maiti dengan maitatu, arba takbiran, 4 takbir. Padahal supaya imaman, kalau dari imam, kalau dari makmum ini makmuman, lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini niatnya salat. Baru setelah disalatkan ada doanya sudah. Ini takbir 4, takbir 3, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha, ada situ ya. Baru warhamhum warhamma abihi wa'anhu wa'anha wa akrimhu lahu wa wasi lahu. Ini doa untuk mayit, itu doa pertama. Yang ketiga takbir lagi, 4 takbir. Setelah takbir ini baca Allahumma kahrimna ajrahu ajraha wa kabhumna ba'dahu ba'daha wa ghafir lana wa lahu laha. Berikut sekalian, setelah mau dimasukkan mayit dalam kubur, tidak sembarangan itu memasukkan mayit dalam kubur, tidak sembarangan. Ini yang dibaca. Bismillahi wa ala millati Rasulullah. Sudah masukkan mayit dalam kubur. Ya, masukkan mayit dalam kubur. Ini seperti ini materi ini seharusnya bukan cuma 2 jam. Itu harus 3-4 jam untuk materi. Sekarang langsung semua teori dan prakteknya. Dan sekarang para kebetulan ya, nama itu namanya bagaimana menyiram mayat. Nanti akan praktekkan niatnya salat mayit, nanti akan praktekkan doa untuk mayit, doa pertama, doa kedua, dan memasukkan mayit dalam kubur. Banyak panggilan itu. Sekarang perhatikan. Bagaimana ada sekalian setelah kita mandikan, sebelum dimandikan, perhatikan. Ini ya. Bagus ini kalau SMA 2 apa SMA 1 ini banyak kali udah dapat ya, SMA 1 ini besarnya ya. Ini perhatikan ya. Ini mayit perempuan. Nah, dari kandungan yang saya katakan parfum itu jangan beralkohol ya, jangan ada alkoholnya. Kalau ini ada alkoholnya ini cuma sebuah praktik saja. Kita lihat, perhatikan baik-baik bagaimana cara memandikan mayat. Panitia maupun peserta pesantren lihat, perhatikan baik-baik. Ambil air di
di apa namanya ini, di loyang. Baru siram, pertama disiram kan adalah pusatnya. Ya, pusatnya. Ini penyiram pertama. Penyiraman kedua ambillah air, baru di kepalanya. Ya, itu sampai di kaki. Ya. Ketiga, ya, ambil lagi, mulai lagi di kepala. Setelah selesai penyiraman, coba barangkali ini ada dua orang atau tiga. Sini, supaya praktekkan langsung deh. Dan coba turun. Tiga. Ini perputaran ya. Ya, kaget. Tidak apa-apa. Sini. Yang di bagian kepala yang harus dibersihkan adalah mata, hidung, mulut. Perhatikan. Bagaimana caranya? Coba perhatikan. Coba kalau mulut supaya tidak berbau, ini dari telunjuk. Gambus begini dan masuk keras, pelan-pelan saja. Baru telinga ini juga. Nah, kalau bisa dari tangan ini supaya tidak terlalu ini. Berikut ini di bagian leher yang perempuan, di bagian kepala. Bagian perut ini apa namanya ini? Ya, ketiak. Coba. Ambil ketiak disiram begini saja. Ya, disiram, ambil ketiak, nah itu mulai, tidak sebanyak. Nah, sampai di perut sini, sampai di perut. Disiram terus, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini sabun, baru bagus kalau sampo. Kalau ini sabun dikasih begini saja, jadi lama. Nah, sabun cair. Ya, dengan baru berikut ini disabunkan semua ini. Ini disiram di belakang. Ya, disiram di belakang. Ada juga pakai sabun cair atau sabun ini bersabun. Tapi jangan digosok dengan ini. Gosok dengan tangan pelan-pelan. Ya, iya. Balik lagi. Balik. Iya. Gosok lagi. Jangan kasih keluar. Kita kupas kulitnya itu. Berikut sekarang di bawah semua itu kuku-kuku yang ada kukunya itu dikasihkan. Bagaimana cara menenangkan dengan alat apa? Itu ada daun sirih, ya, daun sirih. Jangan lidi, daun sirih. Sakit ini. Ini dikasih lagi, kasih bilang, kasih bilang. Baru dong. Di kemaluan itu maaf ya. Kalau perempuan ini dengan tangan ini digosok. Jangan dilihat begini. Digosok tadi. Dan digosok. Kalau sudah digosok, sudah kering, sudah mulai dibalik. Dikasih dulu kalimatnya. Ini pusat sampai masih keluar lagi, masih ada air, ada air.
ada dalam perut. Ini ditimbus, kasih keluar. Kalau sudah selesai, nanti cara membungkusnya dan langsung sebentar. Tata cara membungkusnya adik-adik sekalian maupun panitia perhatikan baik-baik. Ini dibuka, ya dibuka, iya. Apa ini? Kau usah bilang kenapa? Ini siapa yang sendiri? Apa? Tidak jadi. Itu jilbabnya ya, jilbabnya. Perempuan pakai jilbab. Ini mengkafani jenazah perempuan atau wanita. Lihat itu bajunya. Setelah bajunya sudah dikenakan di kain kafan, ya, sudah dimandikan, tinggal peletakan mayat atau mayat. Ya. Bagaimana cara peletakannya? Silakan. 2 orang, 3 orang, ya, dia pegang-pegang saja. Ya, tuh. Baru bajunya dulu. Ya itu. Baru sarungnya. Setelah baju dibuatkan sarung lagi. Perhatikan ya. Ini masih apa kapas? Baru di belakang. Belum lagi di depan. Ini kain kafan, pertama-tama yang harus dikenakan adalah apa? Kemaluan, ya. Ini perempuan. Baru berikutnya, gimana lagi? Kapan ini diletakkan? Dua bersaudara. Apa itu? Ya. 2 gunung bersaudara. Yang ini, ya. Diletakkan di tempat sekalian. Ya, baru kapas berikutnya ini di kepala. Pasti ada. Ya. Apa kita ini? Terminal.
Nah, ini sudah dimandikan, sudah peletakan kain kapan, tinggal dibungkus. Bagaimana tata cara dibungkus? Ya. Ini tangan harus dia sebelah kanan, yang ditindis adalah sebelah kiri yang ditindis. Sama dengan mau ambil salat. Nah. Ada peniti, ada karet. Yang ditembus itu adalah tangan kiri. Iya, pintar. Oke. Baru sarungnya, sarung dilipat. Ya, perhatikan ya. Ini yang di sini adalah kanan, jangan kiri. Ya. Nah, baru kainnya sudah. Kainnya akan dibungkus banyak. Perhatikan tata cara membungkus mayit, menapani mayit. Kain yang terakhir tadi itu sebagai ini, tapi di sebelah kanan. Mana kanan? Ini. Ya. Terus. Kain pertama ada sama saja. Coba yang lain perhatikan. Tidak ada yang bercerita, perhatikan di depan. Baru diikat. Tata cara pengikat masih ada juga. Ya, jilbab taruh di bawah kepala. Lupa. Ya. Nah, dan sekarang bungkus. Masuk aku pasang semua. Iya. Sekarang diikat. Bagaimana tata cara mengikat kain kapan mayit? Perhatikan. Ikat dulu bagian kepala. Iya. Baru Jadi cara mengikatnya 3 kali ya, putaran baru ikat. Biasa mengikat sepatu toh, begitu caranya supaya mudah dibuka, dilepaskan nanti pas dikubur, mau dikuburkan sudah diletakkannya itu dilepaskan. Kalau di tengah satu kali saja, kepala saja mengikut kaki dua kali. Ini kita seperti melihat itu sudah. Perhatikan ini, saya bercerita. Rugi saya itu lebih rugi hari kalau tidak diperhatikan. Iya. Sudah, alhamdulillah sudah dikapani mayit
Berikut terakhir disalatkan. Anda itu situ disalatkan. Berapa itu angka takbirnya? 4 takbir. Coba adik-adik laki-laki saya minta 9 orang. Ini yang di depan. Perhatian, yang diminta 9 orang laki-laki untuk praktek menyolatkan jenazah di depan. Coba praktek. Praktek saja. Ya. Berdiri kamu 9 orang. 1, 2, 3, 4. 9. Jangan takut ya, cuma praktek supaya kamu paham seperti ini kalau menyolatkan jenazah. Dong, dia dong. Ya. Ibu sana lah. Ya. Satu lagi. Nah, sekarang ada 1 dan 5. Dia. 9 orang berapa ini? Satu lagi Bu, pas. 9 orang ini. Mana lagi 3. Ini kalau kamu tak tahu ini. Ya. Ini kalau pramuka biasa dilombangkan. Langsung praktekkan ini deh. 3 sah. Ibu. Ya, kalau cuma 2 sah sudah. Satu Ibu. Kan tola-tola. Ya. Satu lagi dulu. Sudah kau sah. Sudah. Kalau memang tidak mau sudah. Yang seharusnya itu 3 sah. Ini baru 2 sah ini. Jangan dipraktekkan, ya. Jangan dipraktekkan saja, ya. Coba perhatikan. Ini imam apa yang dibaca? Niatnya. Usalli hadzal mayit. Mana dulu betul. Ini saja buatan. Mau coba? Jangan itu. Betul. Ya. Coba ini. Niat untuk salat mayit. Sekali hazal mayit. Harba takbiran. Takbiran fardu kifayah. Pengaman kita. Pengaman Allah Ta'ala. Kalau namun kan ini ya. Kalau apa namun kita makmum. Kalau coba takbir Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Dua itu tadi. Kedua, ya, ini biasa. Pada dibaca takbir kedua. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Seterusnya. Nah, sudah. Baru rakaat ketiga doa. Allahumma ghfir lahu wa'afini wa'afani wa'tan lahu dan seterusnya. Ya. Allahu Akbar. Kita lagi. Ya. Belum. Keempat ini. Nah. Allah inna adalah ya, sudah terus baru selawatnya sudah. Sudah. Ini ada sekalian kita salatkan mayit. Nah, kita baik.
Nanti dikumpulkan lagi. Ya, dikumpulkan surat bubar dulu. Bagaimana bubar juga sudah. Bagaimana cara mengumpulkannya? Perhatikan. Coba 3 orang di sana, di kaki sana, 2 penjaya, 3 orang. Iya, 3 orang dalam kubur. Ini sudah dalam kubur sudah ini. Ya, sudah ya. Yang pertama-tama yang diangkat, yang mau dimasukkan dalam kubur, ini kepalanya. Iya. Ini yang diangkat kepalanya dulu. Apa yang dibaca itu yang dibaca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dibaca. Ya, kalau sudah masukkan. Ya, masukkan. Mana lagi satu? Masukkanlah dia dalam tubuh, masukkan. Dia harus menghadap kiblat. Kalau situ kiblat, seakan-akan itu kiblat. Bantu. Sakit itu balik ke yang bantu. Ya sudah, habis itu sudah. Baru di timun. Oh ya. Sekarang ya setelah dia dikalpankan, dimasukkan, ini pengikatnya ini dibuka, ya buka. Orang yang dalam kubur tadi ini buka. Aurat. Ya. Baru dimiringkan ke kiblat, ambillah papan, ya tahu katakan sama saja ya. Ya, ini taruh lagi. Nah, papan, ya. Bukan untuk lihat-lihat Allah mengenal sampai di kepala kaki, ya, itu papan. Baru lagi timbun, ya. Setelah ditimbun, nanti kesempurnanya ada yang bertanya, silakan nanti bertanya. Sudah selesai ditimbun, sudah bisa lagi. Kau sudah perlu disangkan dulu. Nanti sudah selesai penguburan. Silakan dulu. Tentu bertanya, perlukah ada perempuan berusaha menggangkan mayat? Tidak ada pertanyaan itu. Inilah dari sekalian. Karena pendek waktu diberikan hanya 2 jam, makanya saya berikan kesempatan adik-adik bertanya. Kalau ada yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Satu terakhir. Jadi siapa yang mau bertanya silakan angkat tangan. Santri, coba. Silakan deh, ada yang bertanya. Guru kalau tidak bertanya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelas Perkenalkan
Teknologi Farmasi. Saya mau bertanya, kenapa untuk membersihkan kuku mayat harus menggunakan daun sirih? Sekian, terima kasih. Apalagi satu kali saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Mauiza dari kelas 10 layanan kesehatan 2. Mau bertanya kenapa tali mayatnya itu saat dikubur harus dilepas? Kali kenapa depan? Iya, bagus. Ya, silakan. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Biansa dari kelas 10 1. Yang saya mau pertanyakan begini Pak, itu waktu niat pertamanya itu kan Pak, usolli azal mayiti itu kan untuk perempuan, Ini baik. dulu Pak. Ini kan saya sama saya kan tanya Pak. Usolli azal mayiti dengan mayit tadi kan Pak. Yang kita jelaskan tadi yang seperti yang saya dengar tadi itu mayit itu kan perempuan dan mayit tadi itu laki-laki. Serta yang saya pelajarkan kemarin itu mayit itu laki-laki dan mayit tadi itu perempuan. Itu yang saya mau pertanyakan Kak, kenapa bisa mayit itu? Ya, oke. Oke ya. Ini bisa dijawab. Dari waktu yang pertama, kenapa itu dari sampai sini itu kenapa dilihatkan lebih kaku? Karena itu supaya tidak keras itu. Itu kalau pakai lidi, pakai dan sebagainya itu keras itu nanti akan terkotor itu. Lebih bagus sekali kalau dalam sini. Ya sudah. Tadi ya, kenapa itu kain kafan dibuka? Ya, supaya nanti setelah bangun itu terbuka dan sudah kembali disiksa itu rambut mayitnya. Kalau tidak terus, kasihan tersiksa nanti. Ya, tersiksa nanti itu mayit. Ya. Sudah itulah saya katakan, kalau dia bangun, ya, dan jalan mayit akan bangun. Kalau tidak dibuka, itu akan tersiksa nanti setengah mati dia sendiri akan buka kain orang. Ya. Berikut itu ada syaratan ya, mayat tadi ya, itu apa? Mayit tadi itu perempuan. Mayat tadi itu dimaksudkan adalah mayat perempuan. Mayat Laki-laki. laki-laki. Tapi yang kita bilang tadi. Iya tadi pacaran soalnya. Pacaran ucap. Ya, pacaran ucap. Ya, maka jadi kalau maiti adalah laki-laki, mayit adalah itu bagus. Itu kepsek masa depan. Masih ada yang mau bertanya, silakan. Banyak yang bertanya. Coba di depan. Di depan. Ya. Kenapa kalau perempuan kainnya harus 5, laki-laki 3, kenapa tidak disamakan saja? Bagus. Ya,
perempuan itu 5 helai kain, kenapa laki-laki itu 3? Dimaksudkan di sini kalau perempuan itu kemuliaannya, perhatikan, kemuliaannya. Kalau nanti perempuan cuma 3 atau tentara itu kemuliaannya perempuan. Ya, jelas tentara itu. Kalau tidak, ya, maka kelihatan badadanya, ya, buat saudara ada kelihatan yang mahal-mahal dan seterusnya. Itu sehingga dimasukkan 5. Ya. Kalau laki-laki tidak, itu hanya perempuan itu 5 itu. Kalau laki-laki 3, kalau perempuan itu harus 5. Ya, harus 5. Nah, itu yang sekalian, suka lewat ini waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin insyaAllah kalau ada yang bertanya nanti melalui HP silakan atau sama Ibu Mahda. Saya tanya bersama Ibu bagaimana ini, bagaimana ini. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang dapat angkat tangan, siapa yang tahu angkat tangan. Saya akan berikan hadiah. Nah, berapa? Perhatikan semua di belakang. Berapa ucapan takbir Allahu Akbar mulai dari azan qamat, ya, sampai 4 rakaat? Berapa ucapan takbir Allahu Akbar? Ya, contoh. Misalnya pada dulu ini 12. Ya, kalau bilang 12, apa lagi? 4. Ya, apa lagi? Saya saja. 6. Sampai salam ya, sampai salam. Saya berikan hadiah yang tahu. Saya berikan cuma-cuma pulsa 50.000. Kalau saya pengen tahu. Berapa? Ini saya katakan takbir ucapan Allahu Akbar mulai dari azan sampai qamat sampai qiyam. 7. Ini kalau dihitung begitu saja sama. Kalau tidak dihitung dengan di HP 16. Boleh tenang Pak, boleh tenang, boleh tenang. Jadi sekarang saudara yang dan sebenarnya itu ucapan mulai takbir qamat sampai tahiyat 33, bukan bagi sendiri. Tapi saya ucapkan berapa bulan. Kalau siapa yang tahu kasih tahu di rumah Anda, tetap saya berikan hadiah. Ya. Coba dihitung itu nanti deh di rumah. Itu penting. Kalau di SMA 1 sudah ada yang dapat itu. Semua dia dapat. Ya. Saya sudah sebut tadi. 3 kan sudah sebut, kemudian 3. Mulai sekali tergabung Allahu Akbar. Ya. Mau ruku, mau sujud, Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Sampai seterusnya. Dihitung itu 4 rakaat salat zuhur. 33 ucapan takbir Allahu Akbar. Kalau kita ucapkan seperti itu. Orang bicara dengan sekalian, saudara.
lagi. Yang saya katakan tadi untuk kilo 4, saya mengatakan besarnya untuk berkhutbah. Bukan saya membalik pun tidak membalik uang. Saya katakan itu sudah tutup pertanyaan. Oke lah, untuk sekalian, sebelumnya saya keluarkan tempat ini, saya pribadi atas nama Al-Yurumi menyampaikan kepada adik-adik semua peserta kita, kalau ada kekurangan dalam kegiatan saya, disengaja maupun tidak, sekali lagi saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah materi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Agus Haji Alwirumi. Selaku pemateri hari ini, saya harap bisa bermanfaat bagi kita semua dan akan menjadi bekal untuk kedepannya. Terima kasih banyak kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini sehingga dapat menghadiri dan memberikan materi kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang masih mau mendaftar lomba kutub dan lomba adat silakan ke depan untuk mendaftar. Jamur.